bukan kurikulum, tapi sebuah pendekatan. Sebab itu sebagai seorang guru kita harus tahu betul bagaimana pendekatan kita dengan kondisi siswa-siswa yang sekarang. Inilah menjawab tantangan-tantangan yang ada. Sebab itu monggo kita belajar bersama di hari ini biar pemahaman kita bisa maksimal. 50% itu dikatakan sudah sebuah keberhasilan. Oleh sebab itu setiap kita sebelum mengajar harus disiapkan sebuah perencanaan pembelajaran. Kalau yang dulu dalam istilahnya RPP kan gitu. Yang dulu istilahnya RPP. Sehingga ketika kita masuk kelas kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Oh berarti nanti saya hari ini akan mengajar materi A. Jangan sampai nanti kita masuk kelas masih tanya kepada anak-anak. Pola pikir kita, misalkan terkait dengan program sesuatu, kalau dia pola pikirnya sudah terbentuk, inginnya sukses, ya berarti nantinya akan sukses. Contohnya yaitu Thomas Alva Edison, di mana dengan semangat pola pikir grow mindset-nya, nah itu dia optimis bahwasanya lampu ya itu bisa menyala. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu menjawab alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Sangat ke Bapak Ibu ya? Dan yang paling penting dia akan merangsang namanya money magnet. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu yang ngejar uang, apa Ibu yang ngejar uang? Uang ngejar? Atau Bapak Ibu ngejar uang? Nah, kalau Bapak Ibu rajin, coba sekarang tepuk tangan yang keras sekali. Coba satu. Kurang keras Bapak Ibu. Satu. Itu menyehatkan jantung Bapak Ibu semuanya. Yang loyo, yang yang malas. Itu manfaatnya belajar sesuatu. Oh, saya belajar bahasa Indonesia. Oh, untuk gini toh. Saya belajar bahasa. Oh, untuk ini toh. Saya belajar PPK untuk ini. Nah, itu dikait-kaitkan. Kalau anak itu sudah bisa mengaitkan antara satu pengetahuan lain, itu namanya berpikir paling tinggi, namanya metakognisi. Ya. Ini tahapannya paling tinggi nih. Ya. Nah, anak itu kalau sudah bisa menggaduk-gadukkan itu, ini digabungkan dengan ini dan sebagainya, maka dia sudah melakukan metakognisi, dan itu adalah kemampuan berpikir paling tinggi karena dia akan menghasilkan sintesa baru, pengetahuan baru, kemudian menghasilkan barang-barang yang baru dari itu. Okay? Sehingga kolaborasi ini, kemitraan ini menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, dan besok kita akan melihat contoh-contoh itu, dan setelah itu kita akan analisis. Okay? Ini Sebutkan warna tulisannya. Inquiry kolaboratif. Jadi ini salah satu metode atau pendekatan juga yang diimplementasikan dalam kurikulum mendalam ini, dan sifatnya juga tetap menggunakan pedagogisnya. Yang kedua, selain pakai pedagogis ada lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar seperti apa? Seperti buku pembuatan narasi berita. Kenapa bisa terjadi kolaborasi dengan Bahasa Indonesia? Karena untuk secara teknis, secara garis besar untuk rancangan narasi itu dibutuhkan guru Indonesia untuk tulisan dan bahasa yang luar biasa kan? Betul bahwa tapi dan akan tahun ini guru bersama tim kolaboratif mulai bertanya dan berdiskusi mengenai strategi dan pendekatan pembelajaran yang paling relevan untuk
jalan-jalan jenengan kae Anda lepaskan belahan-lahan. Anda tarik lagi nafas dari hidung dengan perlahan-lahan. Keluarkan. Rasakan. Sehat semua ya. Oke, sehat semua. Saksikan satu persatu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan sebelum saya absen, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Monggo, Iwan, ketua kelas, silakan memimpin doa yang dulu. Mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Saya tidak punya HP, tidak punya paketan, tapi saya ingin belajar. Mungkin ada tips dari jenengan Pak. Terima kasih. Oke, tidak punya gadget, tidak punya device, tidak punya paketan, bagaimana caranya untuk Terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita lihat bersama tadi pitching yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry dengan perangkat pembelajarannya yang deep learning. Kemudian di instrumen implementasi instrumen implementasi dan refleksi perencanaan pembelajaran yang tadi kami sudah diskusikan. Untuk umpan balik yang akan kami berikan juga dilihat dari instrumennya terdapat tiga aspek. Yang pertama keselarasan, kemudian langkah pembelajaran dan asesmen. Yang pertama dari keselarasan kami perlengkapan yang ada di bengkel atau yang ada di rumah, karena di rumah itu biasanya kan kita menggunakan peralatan dan mungkin tidak kita sadari bahwa itu adalah termasuk dalam peralatan yang ada di bengkel. Bapak kirimkan, silakan dilihat di grup umum, akan Bapak kirimkan grup umum ya, ini kan sekalipun grup kelas. Silakan kalian ini nanti masuk di link yang sudah Bapak kirim, kalian tuliskan, yaitu sebutkan nama peralatan bengkel yang kamu ketahui, bebas kan? Ya, kira-kira apa ya peralatan atau perlengkapan yang setidaknya kalian akan tahu. Oh, tidak bisa. Oh, internet. Untuk mencoba untuk menganalisis dari video penggantian ban mobil. Anak kami belum pernah mengganti mobil. Kemungkinan cara yang ditampilkan di video tadi benar Bapak. Yang pertama perlu kita siapkan yaitu perlengkapan dulu. Tidak banyak perlengkapannya, yang kami tahu kayaknya itu kunci L itu di Bapak ya. Kunci L, alhamdulillah benar. Anak-anak bisa belajar tentang ekosistem. Yang kedua tujuan pembelajaran kita adalah bisa mengaplikasikan, ya. Mengaplikasikan itu artinya nanti kita bisa mengidentifikasi lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Jadi kita aplikasi, kita identifikasi apa itu yang disebut dengan individu, populasi, ekosistem, biosfer, dan lain sebagainya ya. Terus yang terakhir kita merefleksikan. Jadi anak-anak nanti bisa merefleksikan kembali apa yang telah Anda pelajari melalui ujian atau post-test ya. Anak-anak kita bisa tahu mana yang kurang, mana yang sudah bisa. Oke, yang pertama untuk awal-awal kita akan melakukan asesmen dulu ya, asesmen awal ya. Tolong siapkan HP-nya ya. Oh ya, silakan, jangan lama-lama.
menit. Yang ini sudah sarapan semuanya? Oh, kalau gitu sarapan dulu 20 menit. Materi pelajaran apa yang belum diajarkan, masih ada yang ingat? Lupa ya? Pokoknya akuntansi gitu ya? Baik, di sini saya membahas untuk materinya, yaitu mapelnya adalah akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ya. Tujuan pembelajarannya